Oke, ya, selamat sore, sahabat Gakuar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa mulai kelas kita sore hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmi Aulia Hidayat. Di sini saya, sebagai host untuk, Gaku kelas hari ini. Tema kita hari ini tuh bakal seru banget. Jadi, kita bakal membahas tentang gizi seimbang untuk mencegah penyakit degeneratif gitu. Mungkin, saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi selama ini, kegiatan saya itu biasanya, bikin konten gitu di Instagram. Boleh di-follow Instagram-nya @rahmicamcam. Biasanya saya bagiin konten-konten tentang, zero waste, sustainable lifestyle, tuh. Dan hari ini kita bakal sama-sama belajar bareng gitu ya di Gaku kelas sore ini sama, ahli gizi dari Healthy Box namanya Kak Damis Cynthia. Halo Kak Damis, bisa ya say hi sama teman-teman semua ya. Halo semua, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi nanti, teman-teman di sini boleh banget untuk menggali lebih dalam ya, tentang apa sih gizi seimbang itu tuh gimana sih gitu ya. Terus, gimana caranya menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari karena ini penting banget gitu ya buat, apa namanya, mencegah penyakit-penyakit yang datang karena penyakit-penyakit ini tuh pasti awalnya itu dari gimana lifestyle kita sehari-hari, terutama dari makanan yang kita makan, gitu. Terus habis itu kita mau, sebelum kita mulai nanti ketika kelas, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh dimasukkan ke dalam form, nanti akan dibagikan formnya di Zoom, di chat Zoom gitu ya, nanti akan dibagikan linknya. Atau nanti kalau misalnya Kak Damis sudah selesai menyampaikan materi, teman-teman juga boleh kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaan secara langsung gitu ya. Boleh nanti jangan lupa di raise hand dulu, tuh. Nanti akan kita pilih. Jangan lupa sebutkan nama dan juga domisili ya, teman-teman. Mungkin biar seru juga, kalau misalnya berkenan, boleh teman-teman dibuka aja videonya ya, dan tetap off mic-nya. Nanti kalau misalnya memang diberi kesempatan untuk berbicara, baru boleh dibuka mic-nya. Cuman kita boleh kali ya, buka videonya supaya kelihatan dan supaya, semangat gitu ya untuk kelas di sore hari ini. Ya, silakan kepada teman-teman. Ya mungkin itu aja, ini teman-teman udah lumayan banyak ya yang datang. Untuk itu kita langsung mulai aja kelasnya, Kak Damis. Kepada Kak Damis, dipersilakan untuk memulai materinya. Oke, terima kasih Kak Rahmi. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak? Aman? Oke, ntar ya aku share screen dulu ya teman-teman. Oke, kelihatan untuk share screen-nya? Mana? Udah Kak. Makan apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Selamat rebusin sore kentang loh. sahabat Saya makan itu aja viewers, langsung. apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih perasaannya akhir-akhir ini lagi tinggi-tingginya nih Omikron, lagi mulai meningkat dan sekarang udah mulai lagi ya. Dibuktikan dengan pemerintah udah mulai menurunkan level dari PPKM Nasi kan bikin aja udah kan ada beras. PPKM level 2. Itu sorry ada yang nyala ya kayaknya, belum di mute ya. Oke, udah Kak. Ya. Udah ya, udah. Oke, makasih Kak Rahmi. Oke, di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Damis Cynthia Sapraja. Saya adalah nutritionist konsultan dari Healthy Box Indonesia.
salah satu catering diet dan catering kesehatan yang ada di Jakarta seperti itu. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar atau belum di tentang Healthy Box. Nah, di Healthy Box itu sendiri biasanya kita memberikan edukasi kepada klien-klien kita, salah satunya ini nih, bagaimana kita mencegah penyakit degeneratif, yaitu dengan memaksimalkan asupan gizi seimbang kita. Lanjut ya. Nah, kenapa sih kita concern dengan penyakit degeneratif? Emang kalau penyakit degeneratif itu apa? Nah, kita akan bahas satu-satu di slide ini. Yang pertama, kenapa saya membahas terkait penyakit degeneratif? Oke, berdasarkan riset kesehatan dasar atau disingkat dengan Riskesdas pada tahun 2018, itu ada menunjukkan nih prevalensi penyakit tidak menular, yaitu penyakit degeneratif tadi itu ada peningkatan nih dibandingkan dengan Riskesdas pada tahun 2013. Nah, di sini sudah beberapa saya jabarkan penyakit yang termasuk dalam penyakit tidak menular, yaitu ada kanker, ada stroke, ada diabetes mellitus, ada hipertensi, dan gagal ginjal kronik. Nah, ini nih beberapa penyakit tidak menular ya, yang memiliki peningkatan prevalensi. Jadi dari contohnya kanker dari 1,4 per mil pada tahun 2013 di Indonesia ada peningkatan pada tahun 2018 yaitu sekitar 1,8 dan seterusnya. Ini ada stroke, ada diabetes mellitus, hipertensi, dan gagal ginjal kronik. Nah, semua ini berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu penyakit degeneratif. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit degeneratif itu merupakan penyakit yang tidak menular. Apa sih bedanya penyakit menular dan tidak menular? Seperti yang kita tahu, penyakit menular itu biasanya yang sekarang lagi hits nih, yaitu COVID-19, terus juga ada malaria, ada DBD, itu salah satu penyakit yang menular. Nah, untuk penyakit yang tidak menular adalah seperti jantung, hipertensi, diabetes, kegemukan atau obesitas. Nah, mereka ini nih memiliki kontributor utama. Salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti sering merokok atau adanya kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, serta pola makan yang kurang baik, serta adanya peningkatan status gizi, yaitu salah satunya adalah obesitas, serta yang terjadi akhir-akhir ini selama pandemi, selama work from home adalah kurangnya aktivitas fisik karena kita standby di layar laptop, di layar HP, setelah ada stres, kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, kita nggak bisa healing ke puncak misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kontributor utama dari penyakit-penyakit yang tadi. Nah, yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Nah, ini juga menjadi salah satu resiko yang menyebabkan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Nah, kenapa sih kita membahas penyakit degeneratif dan gizi seimbang? Karena salah satu faktor utama terjadinya penyakit degeneratif yang tadi sudah saya jelaskan adalah pola makan yang kurang sesuai dan adanya status gizi yang tidak maksimal. Baik itu status gizi kurang atau status gizi lebih atau kita biasanya menyebut dengan obesitas. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya, status gizi itu sebenarnya faktornya apa aja sih? Terus kita cara ngitungnya gimana sih? Nah, di sini aku mau coba jelaskan satu-satu ya. Untuk status gizi itu adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi, yaitu makanan yang kita makan, dengan kebutuhan. Jadinya, yang kita makan, yang kita asup, yang kita konsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa itu berlebih atau bisa juga kurang. Seperti itu. Jadi terkadang kita mengkonsumsi makanan, harusnya kita mengkonsumsi makanan itu sesuai kebutuhan itu sekitar 1.700 kilokalori misalnya. Tapi ternyata kita mengkonsumsinya kurang dari itu. Nah, resikonya adalah apa? Yaitu malnutrisi atau berat badannya kurang atau status gizinya kurang. Nah, yang tadi dibilang, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi tadi? Pertama, asupan makanan, penyakit infeksi, dan sosial ekonomi. Sebenarnya kalau boleh dirunut nih, status gizi itu ada dua faktor utama, yaitu ada faktor langsung dan ada faktor tidak langsung.
untuk faktor langsungnya yang tadi, asupan makanan dan penyakit infeksi. Biasanya penyakit infeksi ini diderita seperti TBC, seperti gagal ginjal kronis, itu salah satunya yang mempengaruhi status gizi. Kalau yang tidak langsung, ini salah satunya saya jabarkan di sini, yaitu sosial ekonomi. Resiko sosial ekonomi dari mana? Di semakin tinggi sosial ekonomi, pasti pola makan akan berubah. Sama halnya dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. Semakin menengah ke bawah, pasti pola makannya juga berbeda. Selain itu ada dari pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Itu juga mempengaruhi dari status gizi seseorang. Di bagian barat sana, banyak banget yang obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, itu terjadi karena memang pola makan mereka itu biasanya lebih banyak asupan yang berlemak. Nah, di Indonesia, trennya sekarang ini pun kasus obesitas pun meningkat sesuai dengan data Riskesdas 2018. Jadi, di Indonesia nih, selain penyakit degeneratif, salah satu pencetus utama dari penyakit degeneratif itu adalah bahwa banyak orang-orang Indonesia, prevalensi orang Indonesia yang berat badannya sudah berlebih atau obesitas. Nah, kita tahu obesitas enggaknya dari mana, berat badan kita sesuai atau enggak, ini bisa kita lihat dari cara menentukan status gizi. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau belum cara menentukan status gizi seperti apa? Mungkin ada yang bisa raise hand. Udah ada yang tahu status gizinya berapa, teman-teman? Mbak Rahmi udah tahu status gizinya berapa? Belum, Mbak. Oke. Mungkin ada yang bawa pulpen atau kertas atau bisa pakai kalkulator. Cara perhitungannya adalah berat badan dalam kilogram kita bagi di tinggi badan dalam meter kuadrat. Contoh misalnya berat badannya 70 kg, tinggi badannya itu dalam meter, bukan dalam sentimeter. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 160, berarti 1,6 ya. Oke, coba Mbak Rahmi udah mulai hitung-hitung nih kayaknya. Udah. Berapa tuh? Berat badan aku tuh 47, Mbak. Tingginya 154, jadi 30,51. 30,51. Itu ya. 1,54-nya udah dikalikan 2 ya? Oh, belum. Oh, itu jadi tinggi badannya tuh dalam kuadrat. Jadi berat badannya misalnya 60, tinggi badannya 1,6, jadi 1,6 dikalikan 1,6, hasilnya itu 60 dibagikan hasil dari tinggi badan tadi. Ya, jadinya 19,8, Mbak. Berapa? 19,83. Oke. Kita sekarang intip nih ke sampingnya. Nggak bisa di next nih. Bentar ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ini ada namanya tabel klasifikasi dari indeks massa tubuh, yaitu status gizi yang tadi. Kita ngecek status gizi kita atau indeks massa tubuh kita tuh ada di mana. Teman-teman udah ada yang ngitung belum? Nah, Mbak Rahmi tadi kan 19, sekian ya. Berarti berdasarkan klasifikasi ini ada 2 nih. Biasanya ahli gizi pakai 2. Dari kelihatan dulu. Ada bilang ini kelihatan kan gitu. Mbak Fitri boleh tolong di mute. Oke, sip. Terima kasih. Oke, jadi ada 2 tabel ya. Di sini ada versi WHO, ada versi nasional. Nah, kita biasanya menggunakannya versi nasional karena kan kita memang udah ada kiblat kita ke Kementerian Kesehatan, dan memang Kementerian Kesehatan berkiblat pada WHO, tapi WHO juga ada WHO berdasarkan Asia Pasifik, ada Western Pasifik. Nah, kalau untuk klasifikasi nasional memang sudah disesuaikan dengan keadaan umum di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau Mbak Rahmi hasilnya 19,8, berarti itu masuknya di apa tuh nih Mbak Rahmi? Di alhamdulillah normal. Alhamdulillah, terima kasih. Congratulations ya. Berarti berat badannya masih normal. Mungkin teman-teman yang di sini
Udah ada yang hitung, boleh di raise hand nanti kita bacain 2-3 orang mungkin udah ada yang hitung. Ya, ini ada Mbak Eli, udah ngitung Mbak. Katanya jadi hasilnya 18,75. 18,75. Oke, itu termasuk normal tapi sudah nyerempet sedikit ke kurus ya atau berat badan kurang. Nah, Ya. itu kalau misalnya udah nyerempet seperti itu biasanya aku saranin, aku arahin ke ahli gizi, bisa ke ahli gizi puskesmas atau ahli gizi klinik atau misalnya mau konsultasi via nutrition dari Healthy Box juga boleh. Jadi yang sesuai gimana nih, terus cara biar berat badan aku tetap normal gimana itu bisa dikonsultasikan kayak gitu. Mungkin ada yang jawab lagi Kak Rahmi? Ada Mbak Rani nih Mbak. Mbak Rani ini 24,78 hasilnya. 24,78 masih oke ya. Masih di normal juga, selamat. Berarti teman-teman kita udah pada pinter jaga badan nih. Jadi berat asupan yang masuk sesuai dengan asupan kebutuhannya. Coba hati-hati, terkadang mungkin teman-teman di sini ada yang menyusui, ada yang sedang hamil, atau yang sedang aktivitas tinggi, itu juga ada resiko berkelanjutan kalau misalnya asupan makannya tidak sesuai dengan aktivitas fisik dan faktor stres. Nah, nanti itu akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Ada yang mau dibahas lagi berat badannya, teman-teman? Oh, ini ada yang komen Mbak Safitri ya. Mbak Safitri 29, terus Mbak Eviati 20,4. Nah, untuk Mbak Safitri, kalau berdasarkan klasifikasi nasional, itu termasuk kelebihan berat badan lumayan berat nih. Jadi ada obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2. Ini termasuk dalam obesitas tingkat 1. Nah, biasanya pasien-pasien obesitas itu, kalau misalnya memang dia sudah cukup lama obesitasnya, biasanya ahli gizi menyarankan pertama, selain mengontrol makan, kita juga menyarankan untuk cek lab secara rutin. Karena biasanya pasien-pasien dengan obesitas itu ada resiko dengan diabetes mellitus, tapi tidak semuanya. Tapi kalau bisa disarankan untuk dicek lebih rutin, medical check up ya kalau kita bilangnya itu lebih baik seperti itu. Dan ada yang 20 juga tadi udah bagus ya, berarti status gizinya atau indeks massa tubuhnya sudah normal. Kita lanjut lagi ya. Ya, oke Kak. Oke, jadi oke. Nah, tadi udah kita sounding-sounding, gimana cara menentukan kebutuhan gizi. Kalau makannya 1 piring, tapi kebutuhan gizinya totalnya 10 piring, atau kebutuhan gizinya malah setengah piring. Nah, kita menentukannya tuh gimana nih? Ini ada beberapa cara menentukan kebutuhan gizi, yaitu melalui basal metabolic rate dan total daily energy expenditure atau kita sebutnya TDEE. Kita singkat aja ya. Yang pertama itu BMR, yang kedua itu TDEE. Apa sih yang bedainnya antara BMR dan TDEE? Yang BMR itu sendiri yang membedakannya adalah jadi BMR adalah jumlah energi atau kalori ya yang dibutuhkan tubuh kita itu untuk melakukan fungsi vital atau fungsi yang memang sudah berjalan. Contohnya apa? Suara saya kedengeran nggak ya? Tadi kayaknya hang deh. Kedengeran Mbak. Kedengeran ya. Jadi kalau untuk melangsungkan fungsi vitalnya seperti BMR, halo? Ya, halo, ada Mbak. Ada ya? Oke. Untuk melangsungkan fungsi vitalnya seperti apa? Bernafas, ya kan? Berkedip aja tuh mereka mengeluarkan kalori loh. Terus juga misalnya metabolisme organ-organ tubuh kita, mulai dari pencernaan, pernafasan, terus juga kalau misalnya kita lagi udah dipesenin sama temenku. Tapi di option kata dia makanya naik motor. Oke, jadi untuk misalnya untuk mencerna makanan-makanan sampai kita menangis, kita ketawa, kita garuk badan pun ternyata kita mengeluarkan kalori loh. Nah, kalori yang dikeluarkan itu jadi dari BMR.
BMR itu adalah basal metabolic rate, yaitu yang memang energi dasar yang dikeluarkan oleh tubuh. Tapi seiring berjalannya waktu, kita juga harus menghitung aktivitas fisik kita dan faktor stres kita. Nah, cara menghitung aktivitas fisik kita dan faktor stresnya itu bagaimana? Caranya adalah total dari BMR kita ditambah persentase aktivitas fisik dan faktor stres kita. TDEE hanya bisa dihitung secara detail, secara pribadi. Jadi saya tidak menampilkan nih, misalnya Kak Rahmi total TDEE-nya 2.000, aku 2.500, atau misalnya ibu menyusui 2.700, itu tidak bisa. Karena apa? Masing-masing orang mempunyai TDEE atau kebutuhan gizinya sendiri. Jadi kadang-kadang orang berpikir gini, aku pengen diet defisit kalori, mungkin lagi terdengar banget nih defisit kalori. Aku mau defisit kalori, si artis itu sehari 1.500 kalori, artis ini 1.200, aku ngelihat dia yang lebih cepat kurus, aku ngikut yang 1.200. Itu tidak bisa ya. Karena aktivitas fisik orang dan faktor stres orang itu beda-beda. Yang menentukan aktivitas fisik apa? Pertama, dia ibu hamil bukan? Dia ibu menyusui bukan? Atau misalnya dia kerja kantoran kah? Dia kerja di lapangan kah? Contoh misalnya kerjanya sebagai arsitek. Ada arsitek yang cuma gambar, ada arsitek yang memang terjun ke lapangan. Kayak gitu. Contoh ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga. Oh iya, ibu rumah tangga. Yang di pikiran kita mungkin dia nyapu, ngepel, mencuci, terus juga benah lah segala macam. Ternyata dia ibu rumah tangganya sekelas Aurel, misalnya istrinya Atta yang cuma duduk manis, ada banyak yang bantuin. Berarti TDEE-nya berbeda dong. Nah, mungkin teman-teman di sini untuk menghitung BMR bisa dilaksanakan, contohnya kayak Kak Rahmi ya, wanita nih, perempuan nih Kak Rahmi, berarti kita pakai BMR yang bawah. Tapi aktivitas Kak Rahmi sama aku misalnya pasti berbeda dong. Misalnya karena aku punya anak, beda nih faktor stres dan aktivitas fisiknya. Nah, yang menentukan TDEE sekian persen itu adalah biasanya ahli gizi atau dokter penyakit dalam yang memang sudah berkompeten di bidangnya, karena mereka udah punya pedoman tersendiri untuk menentukan TDEE. Di beberapa platform atau aplikasi online memang ada yang menghitung TDEE secara instan lah. Biasanya mereka mengeluarkan TDEE-nya si A sekian. Tapi terkadang karena online itu kan yang menentukan pasti kita sendiri. Nah, itu bisa tidak 100% sesuai. Biasanya kita sebelum menghitung TDEE, kita menghitung BMI secara luas. Jadi kita menghitung persen lemaknya, kita juga menghitung persen kebutuhan lemaknya juga. Jadi visceral fat-nya juga dihitung. Banyak faktor-faktor yang kita hitung sehingga ketahuanlah TDEE-nya berapa. Nah, sama halnya dengan misalnya anggaplah si Bapak A. Bapak A ini mempunyai sakit diabetes mellitus. Nah, karena dia sakit diabetes mellitus, pasti faktor stresnya berbeda dengan orang yang diabetes mellitus aja dengan hipertensi juga, dengan kolesterol tinggi juga. Nah, itu pasti faktor stresnya berbeda. Maka dari itu, mungkin teman-teman di sini bisa menghitung BMR-nya, tapi untuk TDEE secara detailnya, teman-teman bisa berkonsultasi ke ahli gizi atau dokter penyakit dalam yang sudah merekomendasikan dietnya. Seperti itu. Mungkin Kak Rahmi atau teman-teman lain udah ada yang mulai menghitung BMR-nya? Sedang dicoba, Kak. Ini kalau yang perempuan itu 655, betul, Kak? Betul. Dan yang laki-laki 66 ya? Iya. Oke. Terus ini tuh ada standarnya nggak sih, Kak? Maksudnya BMR laki-laki itu standarnya berapa, BMR perempuan tuh berapa gitu? Oh, enggak. Kalau BMR itu sesuai dengan kebutuhan. Oh, gitu. Okay. Itu berarti memang standar kebutuhan bagi perempuan dan standar kebutuhan untuk laki-laki. Gitu. Oke. Ayo jadi teman-teman. Aku coba ngitungnya. Ya. Aku juga coba ngitung. Capek ya hari ini ya, karena disuruh ngitung ya teman-teman.
Lu belajar matematika. Suruh belajar matematika ya sama aku, sorry ya, disuruh mikir sore-sore ya. Nah, kalau mungkin ngapain sih ngitung-ngitung gini, ngapain sih ngitung-ngitung gini. Nah, kenapa sih kita harus ngitung kebutuhan gizi kita? Mungkin teman-teman ada yang kayak, duh males banget. Oh, karena kalau kita mau berniat untuk misalnya hidup dengan gizi seimbang, atau ada yang berniat untuk mengkontrol pola makannya, mengatur makannya, entah mau menambah berat badan atau menurunkan berat badan, nah salah satunya kita harus mengetahui kebutuhan gizi kita dulu. Sebelum kita tahu kebutuhan gizi kita, gimana kita mau coba atur pola makan, sedangkan kita kadang-kadang tahu nih, 1 tahu, kalau aku makan tahu ini gimana ya? Kalau aku makan ayamnya 2 atau tahunya 1, resikonya gimana ya? Tapi nggak pakai nasi. Nah itu kita akan belajar pelan-pelan dari sini. Oke. Aku udah ngitung, Kak. Oke, gimana? Siapa yang udah ngitung nih? Aku. Hasilnya 1.243,9. Oke, berarti sekitar 1.300 lah ya, kita buletin ya, Kak Rahmi. Nah, Oke. 1.300 itu adalah BMR, yaitu adalah kebutuhan energi dasar yang tadi sudah aku jelaskan untuk bernafas, untuk sekedar menggaruk, untuk berbicara. Itu adalah BMR standarnya Kak Rahmi. Kalau mau diet, berarti aku di bawah 1.300. No, itu salah. Kalau di bawah 1.300, nanti malah fungsi atau metabolisme dari badan tubuhnya tuh malah nggak benar. Karena dia bisa, makanya mungkin banyak yang diet-diet, aku yang penting misalnya ngikutin dietnya, sekarang lagi terkenal diet K-pop, si IU ya, mungkin yang pada K-pop. Itu banyak banget klien aku yang ngikutin diet mereka. Sehari oke, 2 hari oke, pas minggu ternyata harus masuk rumah sakit karena pas dilihat ternyata kandungan natriumnya rendah, kaliumnya rendah. Nah, beresiko kemana kalau natrium kalium udah rendah? Berarti kan elektrolit dalam tubuh itu nggak benar, bisa itu lemas sampai kejang, sampai ada yang malah ada gangguan di ginjalnya. Maka dari itu setiap kita mau mencoba memperbaiki pola makan kita juga harus amat sangat tahu apakah kita ini melewati batas BMR atau asupan makan kita, kebutuhan gizi kita. Kalau misalnya kayak Kak Rahmi 1.300, totalnya aku mau ngikutin diet, oh dia 1.000. Ternyata itu kan amat sangat jauh dari BMR, sedangkan BMR aja adalah standar atau standar asupan kita atau kebutuhan gizi kita dalam 1 hari. Jadi contohnya ya, misalnya 1.300 itu adalah BMR. Kalau ditambah TDEE, total misalnya 2.000. Jadi asupan yang sesuai adalah berapa nih? Yaitu di antara 1.300 sampai 2.000 kalori itu. Kalau mau diet. Kalau tidak mau diet, boleh di angka 2.000 sampai 2.100 kalori. Seperti itu gambarannya. Nah, tapi ada yang perlu dikasih notes sedikit nih. Di sini kan ada berat badan nih, teman-teman. Nah, berat badan ini bukan atau tidak bisa digunakan pada berat badan aktual. Contoh misalnya ada yang IMT-nya yang tadi itu tuh, yang di awal itu IMT-nya atau status gizinya obesitas atau kegemukan. Tidak bisa menggunakan berat badan aktual. Kita menggunakannya berat badan ideal. Gitu. Nah, mungkin nanti aku masukin ke materi, aku belum masukin ke materi untuk berat badan idealnya. Kalau berat badan ideal itu gimana nih cara nentuinnya, Kak? Biasanya berat badan ideal itu ditentukan oleh dari tinggi badan kita. Contoh misalnya, berat badan ideal adalah tinggi badan kita dikurang 10% dari tinggi badan kita. 100, misalnya gini, misalnya tinggi badannya 170, ya, dikurang 170 dikurang 100, atau 10%-nya ya. Jadi misalnya, bentar, aku hitungin dulu biar gampang ya.
Selalu dikurangnya 100 ya, Kak, berarti? Ya, kalau enggak gini, gampangnya gini aja. 170 dikurang 100 aja. Oke. Ya, 170 dikurang 100. Tapi untuk berat badan yang di atas 100, 200, kita kan memang jarangnya di atas 180. Kalau Ya. di bawah 180 cukup dikurang 100 aja. Nah, Oke. sudah sampai dikurang 100, ini belum selesai. Udah. Dari hasil yang 70, ya tadi kan misalnya berat badan awalnya 170 dikurang 100 hasilnya 70. Ya. Dari hasil 70 itu kita kalikan 10%. Berarti hasilnya 7 ya. Ya. Nah, berarti 70 diambil 7 yang tadi. Hasilnya 63, betul? Iya, 75. Nah, berarti itu Dikurang 10 adalah pastinya berat berarti, Kak. badan yang sangat idealnya, BBI atau berat badan idealnya. Oke. Jadi kalau kita tulis dalam rumus, mungkin aku bantu ketikin ya di sini ya, mungkin biar teman-teman coba, bentar ya, ada lemot nih laptopnya, maaf. Berat badan ideal, tinggi badan dikurang 100, diambil 10%, mana-mana per. Bentar ya, laptopnya lemot. Cukup dipahami nggak teman-teman di sini? Atau ada yang kurang paham? Gimana teman-teman udah cukup paham untuk berat badan ideal? Mungkin untuk teman-teman yang berat badannya obesitas. Jadi tadi ya, tinggi badan dikurang 100, hasil dari tinggi badan dikurang 100 itu kita bikin 10% dulu. Nah, jadi misalnya 170 dikurang 100 itu 70, kita simpan dulu. Kita hitung di next-nya itu yang 70% tadi dikalikan 10% yaitu dapat 7, jadi 70 diambil 7 yaitu sekitar 63 kg. Seperti itu. Sudah cukup paham? Udah boleh kita next? Boleh, Kak. Yang lain Oke. gimana teman-teman? Boleh ya kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke. Nah, mikir lagi nih, aduh kelas ini aku disuruh ngitung terus. Oke. Untuk menentukan kebutuhan gizi, kira-kira di badan kita butuh protein berapa ya? Butuh lemak berapa ya? Butuh karbohidrat berapa ya? Nah, bisa aku contohkan, misalnya kita punya kebutuhan gizi, standarnya nih sekitar 2000 kilokalori. Nah, kalau untuk protein, teman-teman, itu sekitar 10-15% dari kebutuhan kalori. Kalau lemak itu 25-30% dari kebutuhan kalori, dan karbohidrat itu sisanya. Nah, sisanya tuh gimana? Contoh, proteinnya 15%, lemaknya 30%, 15 ditambah 30, 45. 100% dikurang 45 sekitar 55%. Berarti karbohidrat yang digunakan adalah 55%. Seperti itu. Tapi untuk detailnya karena ini secara luas aja, mungkin untuk teman-teman yang mau tahu kebutuhan gizi secara detail antara protein, lemak, dan karbohidratnya, karena setelah ini ada hitungan lagi, mungkin nanti bisa secara pribadi ya, bisa konsultasi ke ahli gizi yang mungkin teman-teman terdekat, atau bisa konsultasi ke kami ke Healthy Box. Gitu. Lanjut ya. Nah, dari tadi ngomong gizi seimbang, gizi seimbang, gizi seimbang. Emang apa sih gizi seimbang itu? Nah, mungkin udah kita sounding juga nih tadi. Jadi gizi seimbang adalah
susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam, ingat, jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dari apa aja yang membedakan? Jenis kelamin, usianya, dan status kesehatan. Seperti tadi kita membedakan ya, BMR-nya antara laki-laki dan perempuan, usia juga mempengaruhi, serta status kesehatan yang awal tadi kita bahas bahwa status kesehatan amat sangat berpengaruh pada keseimbangan gizi di dalam tubuh. Salah satunya yang tadi udah saya sounding juga, pada pasien diabetes, pada pasien hipertensi, pasti pengaturan gizinya juga berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin udah ada yang pernah dengar ada 10 pedoman gizi seimbang. Ini udah di sounding nih, udah dari jauh-jauh hari sama P2TM Kemenkes atau yang sounding dari Kementerian Kesehatan. Suaraku kedengeran? Soalnya ini kayaknya nge-hang lagi laptopnya. Kedengeran Kak, aman. Oke. Nih, ada 10 pedoman gizi seimbang. Sekarang mungkin teman-teman masih ada nyeletuk, wah makanannya nggak 4 sehat 5 sempurna. Mungkin masih banyak ya yang ngomong kayak gitu. 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya sudah tidak ada, sudah tidak dipakai lagi dari tahun 1992. Usianya berarti hampir 30 tahun ya. Itu sudah tidak digunakan, tapi sampai sekarang pun masih sering kita dengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurnanya sudah dirubah ya, teman-teman Gapurs, sahabat Gapurs, sudah diganti jadi 10 pedoman gizi seimbang. Saya bacakan satu persatu ya. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Biasanya orang Indonesia terbiasa dengan apa? Nggak makan nasi, nggak makan. Belum makan nasi, Pak, berarti belum makan. Padahal hari ini udah makan mie goreng, siangnya udah makan ketoprak, malamnya makan lontong sayur atau malamnya makan nasi goreng. Tapi tetap, kemarin gue nggak makan nasi seharian, cuy. Padahal dia udah makan banyak banget loh. Nah, itulah salah satu yang kita rubah di mindset. Kalau udah makan lontong, kalau udah makan ketupat, kalau udah makan kentang goreng, berarti sudah mengkonsumsi karbohidrat dasar. Pengganti nasi. Bisa makan ya, jadi jangan bilang, aduh anak saya nggak mau makan. Baru cuma makan biskuit. Padahal itu sudah termasuk di salah satu asupan makanannya. Cuman memang mungkin tidak mencukupi. Bukan tidak makan ya. Kadang-kadang mama-mama, nih anak nggak mau makan nasi nih. Suapin nasi, padahal anaknya ngerasa bosen. Boleh loh sekali-sekali dikasih mie, dikasih pasta, dikasih bihun goreng, terserah kreativitas mamanya apa. Itu juga bisa menggantikan nasi. Karena kadang-kadang aja yang dewasa aja ngerasa bosen ya. Makan nasi, kadang-kadang pengennya makan mie baso, kadang-kadang mungkin pengen makan pizza, padahal itu juga salah satu dari pengganti karbohidrat seperti itu. Lalu dilanjutnya ada batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak. Wah, sulit nih Kak Dami, sulit kalau ngomongin manis, asin dan berlemak. Gimana mau batasin ya? Pagi-pagi kita udah makan lontong sayur, pagi-pagi kita udah makan nasi uduk. Wah, sulit. Gorengan Kak, gorengan. Iya, nasi uduk sama gorengan, nasi uduk sama mie goreng atau bihun goreng. Wah, itu udah temen-temennya semua tuh. Terus minumnya es teh manis. Atau sekarang lagi minumnya boba. Misalnya. Wah, itu sih udah nggak bisa membatasi konsumsi ya. Nah, seiring berjalannya waktu, memang Kemenkes sangat memberikan himbauan untuk amat sangat mengkonsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Nanti akan piramida gizi seimbang, nanti akan saya akan kasih tahu, tapi kita bahas ini dulu satu-satu ya. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Wah, aktivitas fisik lagi nih. Aku aja jam 7 udah di depan laptop. Sampai jam 10 malam kadang-kadang masih di telepon. Deadline. Wah, itu susah banget. Nah, sekarang kan udah banyak nih mungkin teman-teman yang nonton di YouTube
10 menit olahraga, 10 menit olahraga. Karena memang olahraga sendiri itu disarankan adalah 30 menit atau 150 menit satu minggu. Jadi kalau dihitung-hitung bisa lah ya 30 menit sehari dalam 5 hari. Jadi 2 harinya istirahat deh, bobo-bobo cantik, tapi 30 menit seharinya diusahakan bisa. Gitu. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein tinggi didapat dari apa nih? Wah banyak dong. Oh salmon ya, salmon. Bukan. Kita cari yang gampang-gampang aja, yang murah-murah aja. Lele, mungkin ada yang doain lele di sini. Ada ikan kembung, itu juga salah satu yang mengandung protein tinggi. Terus mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Wah, ini sih aku yakin udah pada expert. Semenjak pandemi tuh, aduh, cuci tangan tuh kayaknya udah jadi kebutuhan. Tiap menit kayaknya kalau belum cuci tangan ngerasa berdosa ya. Habis megang pintu, hand sanitizer. Tapi harus diingat, pengguna hand sanitizer pun tidak dapat dilakukan terus-menerus. Harus diseimbangi dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Membiasakan sarapan pagi. Nah, aku nggak biasa sarapan pagi. Kalau sarapan pagi aku mules. Kalau sarapan pagi aku bawaannya pengen pup. Ya nggak apa-apa dong. Berarti memang metabolisme tubuhnya baik. Kenapa dia mau pup pagi hari? Berarti memang metabolisme tubuhnya bekerja bahwa apa yang diasup dikeluarkan secara normal di pagi hari. Berarti memang metabolisme tubuhnya baik. Kalau alasannya pupnya jadi di pagi hari merepotkan apa segala macam, berarti harus ada yang dirubah nih. Mungkin sarapan paginya terlalu berat, atau mungkin sarapan paginya tidak sesuai dengan gizi seimbang, sayur buahnya kurang, atau sarapan paginya misalnya kopi, teh. Nah, itu salah satu yang bikin gampang pup seperti itu. Membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, di sini air putih mungkin teman-teman semenjak pandemi ini udah banyak yang memulai pola hidup sehat, mengkonsumsi air putih itu sekitar 2 liter atau sesuai dengan berat badan kita. Kalau untuk umumnya itu sekitar 8 gelas ya, atau kurang lebih 2 liter sehari. Mengkonsumsi banyak makan buah dan sayur, salah satunya untuk meningkatkan imunitas kita. Di masa pandemi ini memang Kementerian Kesehatan amat sangat menyarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan buah dan sayur dengan beraneka ragam warna. Di suatu waktu Kementerian Kesehatan malah menyarankan sekali makan buah itu ada 3 warna. Buah dengan 3 warna. Mungkin teman-teman bingung buah 3 warna apa. Bisa pepaya, warna orange, melon, warna hijau, semangka, warna merah. Nah, itu udah salah satu termasuk dari 3 macam warna buah-buahan. Lalu membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, mungkin ini sering dilupa. Beli ciki, ambil. Beli biskuit, ambil tanpa memperhatikan label pada kemasan pangan. Tiba-tiba ciki 1 bungkus yang misalnya berapa gram, habis langsung sendiri. Padahal biasanya di belakang ada syarat sajinya, ternyata 1 bungkus buat 5 kali makan loh. Kamu sekali makan. Nah, itu yang biasanya dilupakan sama teman-teman. Nanti kita belajar membaca label pangan ya di kelas ini juga. Dan yang terakhir, selalu mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, contohnya gimana? Tuh, si influencer itu dikit-dikit update makan setik wahyu katanya. Wah, aku cuma makan lele, ayam, ikan teri lagi. Waduh, gimana? Padahal kandungan ikan teri, tahu nggak teman-teman kandungan apanya yang tinggi? Kalsiumnya, dan itu disarankan loh buat ibu hamil. Ikan yang bisa dimakan dengan tulangnya, itu kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Jadi, syukuri makanan yang ada di depan kita, nikmati aneka ragam yang ada di depan makanan kita, tapi tetap ingat, semuanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut, di sini ada piramida gizi seimbang. Oke, yang paling bawah, yang paling pasti, paling banyak kita makan adalah karbohidrat, sumber-sumber karbohidrat. Seperti apa? Jagung. Jagung karbohidrat ya teman-teman, bukan sayur. Kadang-kadang di sayur bayam pakai jagung, pakai nasi. Nah itu tuh nasinya 2 piring, jagungnya 5 potong. Padahal
itu juga termasuk karbohidrat. Terus juga ada ubi, ada kentang, ada berbagai macam beras, ada beras merah, hitam, putih, tepung-tepungan yang mungkin sering makan nasi uduk pakai gorengan, berarti itu double karbo. Atau makan nasi pakai Indomie, aduh itu enak banget ya. Nah itu juga ternyata itu adalah double karbohidrat ya teman-teman. Jadi diusahakan kalau mau makan mie monggo silakan nggak apa-apa, tapi dibarenginnya misalnya sama casein ya, biasanya sawi ya kita pakainya, atau pakai potongan tomat, di atasnya pakai telur itu boleh nggak apa-apa. Gitu. Terus dilanjut ada lagi nih porsinya yang lumayan banyak sama dengan porsi karbohidrat. Kalau karbohidratnya 4 sendok berarti ini juga harus 4 sendok. Apakah itu? Sayuran. Porsi sayuran dan porsi karbohidrat harus disamakan. Next lagi, geser ke sampingnya itu ada buah-buahan. Jadi memang di setiap kita makan diusahakan itu ada buah-buahan. Naik ke atas ada ikan dan teman-temannya, ada ayam, telur, daging, segala macam dari protein, kacang-kacangan, tahu, tempe, itu juga termasuk dalam protein yang dibutuhkan sekitar 2 sampai 4 porsi. Nah, ini bisa dilihat nih, misalnya teman-teman, sorry, aku vegetarian, aku nggak bisa. Boleh loh, nggak apa-apa kita vegetarian, karena si ikan, daging, ayam, telur itu bisa digantikan oleh tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Seperti itu. Nah, yang paling atas nih, ini yang harus dibatasin. Yang hanya boleh dikonsumsi sekitar minyak 5 sendok makan, garam 1 sendok teh, gula 4 sendok makan. Waduh, pagi-pagi aja minum es teh manis, sendoknya udah 1 sendok sendiri tuh. Siang minum boba, sorenya ngopi di kopi kenangan. Waduh, itu sih mohon maaf lahir dan batin tuh kayaknya udah nggak bisa tuh kayaknya mencapai gizi seimbang ya. Nah, maka dari itu pemerintah tadi tempat sounding nih, batasi. Kalau belum bisa mencapai segini, seenggaknya sudah ada komitmen, oh tadi pagi aku udah minum yang gula-gula nih, tadi pagi atau tadi siang aku udah minum kopi nih, berarti aku batasin lah hari ini aku ngopi, misalnya biasanya 3 cup, aku 2 cup aja deh. Nanti sudah berbulan-bulan aku turunin 1 cup karena mencapai gizi seimbang itu nggak bisa dengan seperti membalikkan telapak tangan, butuh niat dan butuh kerja keras yang sangat ekstra seperti itu. Nah, di samping-sampingnya tuh ada minuman, ada mengkonsumsi air minum, terus ada disuruh beraktivitas fisik ya, ada main sepak bola, jalan, senam, bersepeda, terserah nyamannya teman-teman di mana. Kalau sukanya aerobik, silakan. Kalau sukanya sepeda, silakan. Kalau mungkin anak-anak senja sukanya jalan-jalan sore sambil memandang langit, boleh silakan. Yang penting ada aktivitas fisik sekitar 30 menit sehari. Gitu. Lanjut ya. Nah, mungkin teman-teman, aduh, gimana nih bingung. Nah, gampang banget nih Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah memberikan contoh yaitu isi piringku sekali makan. Nah, ini ada nih pembagiannya. Nanti aku akan menyertakan video. Di video itu ada cara membagi antara makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauknya. Nah, kayak contoh makanan pokok dan sayuran yang tadi sempat aku bilang ya, kalau makanan pokok itu porsinya harus sama dengan sayuran. Bisa dilihat ya, di sini makanan pokok, di sini sayuran nih porsinya sama. Antara lauk pauk dan buah-buahan juga porsinya hampir sama. Gitu. Contohnya gimana di sini dari Kemenkes sudah memberikan contoh. Misalnya makanan pokoknya nasi itu bisa sekitar 3 centong nasi dibagi, atau nggak mau makan nasi lagi diet. Oh, maunya kentang, padahal 3 centong nasi sama 3 buah kentang sedang itu sama aja kandungan kalorinya. Jadi kadang-kadang mungkin gini, saya diet, saya makannya beras merah, tapi 2 centong sama aja. Itu yang kadang-kadang orang kayak, wah makannya beras merah, totalnya 2 centong. Padahal kalorinya dari beras merah dan kalorinya dari beras putih sama aja. Yang membedakan hanya kandungan seratnya. Yang kalau kita makan beras merah biasanya cuma 1 centang aja bikin kenyang dan bikin kurang bernafsu makan. Nah, karena kandungan si beras merah itu
seratnya lebih tinggi, jadi rasa manisnya itu rada sedikit berkurang. Karena kan nasi kalau kita kunyah lebih lama ada rasa manis-manisnya. Nah, itu yang membedakannya. Lanjut, ada lauk pauk, boleh ikan apa? Boleh ikan kembung, misalnya 75 gram, atau sekitar 2 potong sedang ayam tanpa kulit, 1 butir telur, dan 2 potong daging sapi, itu bisa pilih salah satu. Terus juga ada misalnya tahu atau tempe, sayuran, dan buah-buahan. Buah-buahnya bisa pepaya boleh, apel, pisang, jeruk, terserah yang ada di rumah. Nah, ini ada contoh makanan yang kita berikan ke pasien diabetes di Healthy Box. Di sini ada beras merah. Dilihat ya, porsi beras merah kita nggak banyak loh, itu cuma sekitar 2 centong makan. Disesuaikan sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan gizi pasien. Di sini juga ada sayur-sayuran, di sini juga ada, di sebelah sini nih ada ikan. Nah, di sini ada melon, pepaya, dan jeruk. Nah, ini udah 3 warna nih teman-teman. Walaupun jeruk dan pepaya nyaru sih ya warnanya, tapi bisa dibilang di situ ada 3 buah atau 3 macam buah-buahan yang diberikan di Healthy Box. Jadi semakin bervariasi makanan teman-teman, semakin bervariasi yang diasuh teman-teman, berarti sudah bisa mengikuti pola dengan gizi seimbang. Di sini juga aku menyertakan ada contoh menu makanan pada penderita diabetes mellitus yang biasanya aku berikan kalau misalnya pasien-pasien aku membutuhkan guidance kalau misalnya sedang di luar kota, nggak bisa ikut catering kita, terus juga dia misalnya hari Minggu nih mau off day, kira-kira makan di rumah kayak gimana. Misalnya pagi-pagi aku saranin bisa kentang kukus, pakai omelet. Omeletnya boleh loh diisi sosis. Terus juga kalau untuk sayur-sayurannya boleh labu siam direbus. Terus misalnya yang kebutuhannya lebih banyak, aku boleh menyarankan juga susu diabetes. Terus juga siangnya bisa makan beraneka ragam makanan. Sorenya juga snacknya bisa buah-buahan atau misalnya bikin puding atau mau smoothies atau misalnya suka salad, itu juga boleh. Tergantung dengan kebiasaan si pasien seperti itu. Nah, di sini aku sedikit menampilkan video ya, teman-teman. Oke, kedengeran nggak ya kira-kira? Kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu. Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Aku coba ulang lagi ya. Ya Kak. Suaranya udah ada tapi tampilannya belum. Masih di slide tampilannya. Oh gitu. Bentar-bentar. Udah ada? Lagi proses. Dah ada. Deh, aku gedein dulu ya, sebentar ya. Maaf ya teman-teman, maklum laptopnya udah mulai lelah kayak gini aja kerja. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Sudah cukup? Oke, Kak. Sebentar ya.
Oke, gimana teman-teman? Udah mulai kebayang belum? Kira-kira dalam isi piring kita sekali makan itu harus ada apa aja? Jadi, diusahakan di setiap kali kita makan, selain ada lauk pauk, juga harus ada sayur-sayuran dan ada buah-buahan. Kalau mungkin ada yang bingung, buah-buahan dimakannya kapan sih, Kak? Di awal atau di akhir? Tergantung dari kebutuhan. Jadi setiap orang ada beda-beda. Mungkin ada yang diet maunya sayuran buah-buahan lebih dulu, monggo. Mau di akhir karena nggak suka, misalnya mulutnya bau amis habis makanan, silakan. Tergantung dari orangnya. Intinya tidak ada yang lebih baik atau lebih bagus kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kita lanjut ya. Oke. Aku mau sedikit ada latihan refresh. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, raise hand. Kira-kira pertanyaan pertama nih. Ada yang bisa jawab? Bisa dibantu Mbak Rahmi? Ada yang mau jawab? Teman-teman kalau misalnya ada yang mau jawab, boleh langsung raise hand aja ya, langsung buka mic-nya aja boleh. Silakan, kita mau latihan baca kandungan gizi yang ada di belakang kemasan ya, ini biasanya. Betul. Supaya lebih aware ke depannya. Oke, ayo, apakah ada? Mungkin aku dulu kali Kak, nomor 1, nanti teman-teman bantu yang lain. Oke, boleh. Boleh dibacain pertanyaannya, terus jawabannya apa? Ya, yang nomor 1 ini, berapakah takaran saji ya untuk diinformasi di sini. Takaran sajinya berarti yang ini Kak, 5 keping 27 gram, ya? Betul, berarti di makanan tersebut, misalnya ini adalah, anggap aja ini biskuit ya. Di biskuit ini, takaran sajinya atau asupan sekali makannya itu sekitar 5 keping atau 27 gram. Betul. Oke, selanjutnya nomor 2. Yang lain mungkin ada yang mau coba jawab? Ini ada Kak Fif. Oh, ada Kak Erna. Kak Erna nanti nomor 3 ya. Kak Fifta boleh nomor 2. Boleh, lanjut. Yang nomor 2, bacain pertanyaannya dan jawabannya apa. Oke. Nomor 2, berapakah kandungan natrium per sajian? Kandungan natrium atau sodium 90 mg atau 6%. Ya, betul. Wah, pinter ya, udah pada tahu ya. Natrium atau sodium dari kandungan gizi yang tertera adalah 90 mg atau 6% dari kebutuhan energi atau AKG ya, angka kecukupan gizi. Dilanjut nomor 3. Nomor 3 silakan Kak Erna tadi ya, nomor 3. Kak Mei boleh nanti nomor 4. Halo Kak Erna, apakah? Halo Kak. Oke, tapi aku agak ragu-ragu nomor 3 bener apa enggak ya? Nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa kok, kalau salah nggak aku terap. Oke, berapakah kalori per sajian? Kalau di Ya. sini itu kan ada energi total, jadi per sajian per servingnya itu 130 kilokalori. Cuma saya Betul agak sekali. kok Betul, 45 betul. kilo. Bedanya apa ya? Oke, sekalian aku jawab ya pertanyaan yang tadinya. Kalau untuk kalori persajiannya atau energi totalnya adalah 130 kilokalori. Kalau energi, jadi energi ini kan ada yang dari lemak, ada yang dari karbohidrat. Nah, kalau untuk dari lemak itu adalah 45 kilokalori. Jadi kalau energi totalnya adalah 130, berarti energi dari lemaknya itu, energi dari karbohidratnya itu 130 dikurang 45, yaitu sekitar 85 ya. Ya, 85. Gitu teman-teman. Boleh dilanjut nomor. Gimana? Kak, berarti artinya persajian itu dia, misalnya ini crackers ini mengandung lemak 45 kilokalori ya Kak ya? Betul. Oke. Jadi energi totalnya ya, energi total dari lemaknya ya, bukan dari karbohidrat, bukan dari protein seperti itu.
Oke, makasih Kak Erna. Ini kita lanjut ke nomor 4 ya. Ada Kak Mei tadi. Raise hand. Oke Silakan. Kak, nomor 4, 2 gram protein atau 3% Kak persajian. Oke, betul. Jadi protein persajian itu sekitar 2 gram atau 3% dari angka kecukupan gizi. Sudah benar ya? Oke, dilanjut lagi. Nomor 5 dan 6. Oke. Boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau menjawab nomor 5 dan nomor 6? Sajian dalam satu bungkus. Pertanyaannya hampir sama dengan nomor 1 kah, Kak? Boleh Halo? dicoba dijawab Kak Erna. Kak Erna atau Kak Mei ya tadi? 11 ya Kak? Ya, betul. Hasilnya itu 11. Jadi persajian itu dia itu punya 11 keping kurang lebih ya, karena biasanya tergantung dari kemasannya. Ada yang 11, ada yang 12. Nah, ini yang 11 nih. Jadi takaran perkemasan jumlah sajian perkemasannya itu 11 keping. Tapi untuk menyajikannya hanya boleh diberikan sekitar 5 keping. Cukup dipahami? Iya Kak. Oke, terima kasih. Yang terakhir nih, berapakah total karbohidrat dalam persen kebutuhannya? Ini ada Kak Fifta lagi, boleh Kak Fifta tadi? Ibu, gula. Nomor 6, berapakah total karbohidrat dalam persen kebutuhan? Total karbohidratnya ada 6% dari angka kecukupan gizi. Karbohidrat 6%. Ya, tuh. Tuh Kak Fifta. Ada 6% katanya Kak Damis. Ya, betul. Berarti total karbohidrat dalam persen kebutuhan yang tersedia per saji adalah sekitar 6% dari angka. Oke, berarti teman-teman udah cukup memahami ya tentang informasi nilai gizi atau kandungan gizi yang biasanya tertera di belakang kemasan makanan yang suka kita konsumsi. Itu boleh mulai tuh dipraktekin. Kadang-kadang makanan untuk baby kita, anak-anak kita juga ada kandungan nilai gizinya. Jadi bisa dilihat tuh sebagai ngerem sebanyak apa anak-anak itu bisa mengkonsumsi makanan. Seperti itu. Oke, sudah selesai presentasi dari aku. Mungkin kita mulai tanya jawab, Kak Rahmi. Ya, oke. Kita bisa ke sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau juga boleh menyebutkan pertanyaannya langsung di chat room atau juga masukkan di form yang sudah di-share tadi ya, teman-teman. Jadi boleh di drop aja, nanti akan coba kita pilih gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini ada, kita ke chat Zoom aja dulu ya Kak Damis. Ada pertanyaan Boleh. dari Mbak Anggi. Mbak Agi, kata Mbak Agi, rumus kebutuhan air sesuai dengan kondisi tubuh itu gimana Mbak? Itu. Oke. Untuk teman-teman yang nanyain kondisi sesuai tubuh itu biasanya kita melihat dari berat badan. Gitu. Berat badan itu kita lihatnya berdasarkan berat badan ideal. Nah, jadi biasanya itu dihitungnya per 10 kg. Contoh, misalnya orang memiliki berat badan 50 kg. Nah, 10 kg pertama itu 1 liter. Ya, 10 kg kedua itu 500 ml. Sisanya itu harus aku tampilin hitung-hitungan sih di sini. Jadi intinya adalah kalau emang mau lebih gampangnya biasanya ada yang kayak gini aja. 0,03 liter per kilogram berat badan. Contoh misalnya kalau 0,03 misalnya 0,03 berat badannya misalnya 50 kilo ya. Itu sekitar 1,5 liter. Gitu. Bisa kebayang ya? Gitu. Jadi kadang-kadang memang kita nggak bisa nyamain nih badannya kecil, imut, wah 2 liter, bisa kayak gitu.
wah harus 2,5 liter nih, nggak bisa. Jadi biasanya itu disesuaikan dengan berat badan si pasien tersebut atau klien kita itu juga dilihat juga aktivitas fisiknya. Makanya tadi kita harus lihat juga kalau misalnya kayak atlet, terus juga ada beberapa ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, biasanya perhitungannya berbeda. Itu secara umumnya kayak gitu aja. 0,03 dikalikan berat badan idealnya ya, bukan berat badan yang ada sekarang. Karena kalau berat badan yang ada sekarang, bisa aja dia kelebihan juga gitu. Oke, dilanjut lagi. Jadi berarti nggak bisa disamaratain semuanya 2 liter Betul, berarti. betul. Faktornya banyak. Ada juga malah yang badannya kecil tapi minumnya banyak, ada yang badannya berat badannya agak besar tapi kadang butuh minumnya sedikit gitu ya Kak? Iya, bisa kita lihat, wah nih orang gemuk nih, ternyata dia minumnya nggak boleh banyak. Kok dia nggak boleh minumnya banyak? Ternyata dia ada gangguan ginjal loh. Kalau gangguan ginjal, kalau ginjal yang udah bermasalah, malah nggak boleh minum banyak-banyak ya. Nah itu harus diperhatikan juga gitu. Jadi itu yang kita sebut tergantung dengan kebutuhan orang masing-masing gitu. Biasanya itu dihitungin, apalagi untuk pasien ginjal, biasanya yang dia keluarkan aja tuh harus kita tahu. Misalnya dia pipis berapa kali sehari, kira-kira milihnya berapa, itu sampai sedetail itu. Karena pasien dengan gagal ginjal atau gagal ginjal kronis, itu biasanya kita hitungin cairannya. Jadi biasanya udah kita siapin, ini sehari itu 1,5 liter, nggak boleh lebih dari 1,5 liter. Baik itu dalam sup, baik itu dalam jus, pokoknya mau bikin sup, bikin apa segala, ngambil airnya dari 1,5 liter itu. Gitu. Oke. Gitu ya Kak. Tadi Kak Agi ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut, ini ada yang nanya via Google Form dari Mbak Delima. Katanya menu sehat untuk diabetes mellitus tipe 2 itu Kak. Minta ininya. Oke, tadi pas aku coba share screen lagi ya. Tadi di screen yang udah aku tampilkan, bentar. Di screen yang sudah aku tampilkan itu sudah ada sebenarnya untuk penderita diabetes mellitus ya. Untuk Mbak siapa tadi? Delia ya? Delima. Oh, Delima ya. Jadi, nah ini bisa dilihat, ini secara global saja ya, tidak bisa diberikan secara personal karena ini untuk yang sekitar 2.000 sampai 2.100 kilokalori per hari. Sedangkan banyak pasien yang diabetes mungkin yang kebutuhannya tidak sebesar itu atau di bawah itu sekitar 1.700, 1.900 ini, tapi untuk 2.100. Nah ini bisa nih untuk dijadikan guidance kira-kira makannya kurang lebih seperti ini. Ini kan karena untuk contoh menu ya, kalau misalnya di rumah kok di rumah adanya nasi putih biasa, terus misalnya mama saya makan ikan goreng, siang ikan goreng, sore ikan goreng, itu nggak apa-apa. Ini cuma contoh biar menu-menunya lebih bervariasi kayak gitu. Di sini misalnya mama saya lagi nggak mau makan tempe, boleh digantinya dengan ikan yang kandung porsinya lebih besar lagi, atau misalnya kayak di menu sore nih, tempe tahu nggak ada, digantikan oleh kacang-kacangan, yaitu kacang merah. Seperti itu. Ini bisa di screenshot untuk Mbak Delima mungkin untuk contoh menunya, tapi balik lagi ya, ini untuk yang kalorinya cukup besar, yaitu 2.000 sampai 2.100. Di notes buat teman-teman, di sini saya menyertakan susu untuk pasien diabetes apabila memang pasien tersebut tidak bisa mengkonsumsi atau mengasup makanan secara maksimal. Jadinya saya menyarankan ada tambahan susu diabetes 2 kali dalam sehari. Apabila pasien tersebut makannya udah bagus, asupannya udah bagus, biasanya saya tidak terlalu menyarankan untuk mengkonsumsi susu diabetes seperti itu. Oke? Oke. Ya itu tadi buat Kak Delima ya, semoga bisa ditangkap. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mei. Mau disampaikan langsung boleh? Jangan lupa juga sebutin domisilinya ya Kak. Silakan Kak Mei. Oke, mungkin aku bacain aja ya Kak Damis.
Jadi kata kami, untuk takaran buah potong perlu ditimbang per gram kah? Terutama untuk penderita diabetes gitu, Kak. Oke, saya sih selalu menyarankan semua pasien yang memang sudah didiagnosa oleh teman-teman dokter penyakit dalam diabetes misalnya atau hipertensi atau kolesterol itu membeli timbangan digital sendiri di rumah. Karena apalagi untuk pasien diabetes, saya sangat menyarankan untuk makanannya itu ditimbang gitu. Karena salah satunya biar biasanya kan konsultasi ke ahli gizinya 1 bulan sekali tuh kalau misalnya di beberapa rumah sakit atau di beberapa klinik biasanya dikonsultan ke ahli gizinya. Nah, saya sih selalu menyarankan pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosa diabetes, hipertensi, atau darah tinggi, kolesterol, itu saya sarankan untuk menimbang makanannya. Fungsinya apa? Biar mereka tahu, misalnya di luar makan tiba-tiba harus makan di luar nih, kira-kira porsi segini saya sudah cukup belum ya? Kalau sudah terbiasa di rumah menimbang, biasanya mereka akan terbiasa melihat porsi makannya sendiri saat di luar, seperti itu. Oke, jadi memang amannya harus ditimbang ya, Kak, apalagi untuk, penderita diabetes ya? Yang memang sudah terdiagnosa diabetes. Mhm. Dan bukan cuman buat buah aja berarti maksudnya di, Betul, apa namanya, buat makanan-makanan semuanya. lain juga ya? Karbohidrat, protein, misalnya dari nasinya, ikannya, gitu. Oke. Biasanya sih seiring berjalannya waktu mereka akan ini ya, mereka akan hafal sendiri gitu. Oh, kira-kira segini nih udah cukup karena mereka sudah terbiasa. Oh, sekian ini 100 gram, sekian ini berarti 100 gram itu sekitar misalnya 2 centong makan nasi kayak gitu. Oke. Sip. Ya itu ya Kak Mei tentang takaran buah ya, terutama untuk penderita diabetes. Selanjutnya ini ada Kak Erna lagi yang bertanya, untuk usia 40 sampai 50 tahun, kandungan utama harus di-warning ya Kak, yang terlarang kita makan banyak, misalnya lemak, karbo, dan gula. Nah, paling aman berapa persen yang dibolehkan untuk gula dan garam gitu Kak? Mungkin batasan amannya ya. Kalau ditanyakan persennya, sebenarnya Kementerian Kesehatan tidak menyatakan dalam persentase. Karena kalau menyatakan dalam persentase, biasanya orang-orang itu malah per makan. Misalnya, wah di sini udah ada gorengan, di sini udah gorengan. Sebenarnya gampangnya gini aja. Kementerian Kesehatan udah tadi menyebutkan gula garamnya itu 4, 5, 1 yang tadi ya. 4 sendok gula, 1 sendok garam, dan 5 sendok makan lemak. Jadi misalnya kalau gampangnya gini, sekali makan sehari, misalnya kita suka makan, misalnya teman-teman yang kerja di luar suka makan misalnya di warteg atau di warung-warung makan ya, biasanya aku itu pribadi melihat gini, kalau misalnya makanannya udah terlalu banyak yang digoreng, berarti aku harus komit sayurnya itu tidak boleh bersantan dan tidak ditumis. Bisa dicontoh seperti ini. Contoh misalnya aku makan ayam goreng, tahu goreng atau tempe goreng. Berarti sayur-sayurannya aku usahakan bisa sop atau sayur bayam gitu. Atau kalau misalnya aduh pengen makanan ditumis-tumis berarti diusahakan misalnya tumis toge sama ayam goreng itu juga udah nggak masalah gitu. Jadi kita yang pinter-pinter sendiri karena kalau dibilang berapa persen sebenarnya nanti malah membingungkan. Jadi kitanya sendiri aja yang melihat kalau sudah terlalu banyak lemak itu bisa dialihkan ke yang lain. Nah, kalau untuk minuman sendiri kita bisa ya tadi kita lihat ya, kalau kita hari ini udah minum misalnya udah minum boba juga, udah ngopi juga, udah ngeteh juga, nah itu yang perlu di-warning, seperti itu. Oke. Ya gitu ya Kak Erna ya, berarti gimana pinter-pinter kita mengkombinasinya ya Kak, dalam Betul. sehari-hari, diet sehari-hari. Kakak, maksudnya bukan yang itu, Kak. Maksudnya Oh. waktu baca label. Oh, baca label. Oh, baca Iya, labelnya. Ada presentase, ada kilokalori, protein. Nah, kalau kita udah usia-usia seperti itu, normal sih nggak diabetes. Maksudnya yang kita itu di karbo, apa gula atau gimana supaya
seimbang. Jadi kita nggak kebablasan gitu loh. Kandungan Oke, garam. oke. Nah, itu persentase dalam tubuhnya kan tadi dinyatakan ya, kayak misalnya natriumnya sekitar 6% atau 4%. Nah, kita nggak usah lihat di persennya nih, kita lihat di miligram natriumnya. Nah, kalau natriumnya udah lebih dari, itu tadi contohnya berapa ya? Bentar, aku lihat dulu. Itu contohnya natriumnya tadi itu sekitar 90 miligram. Nah, itu kan udah lumayan besar tuh, 90 miligram. Nah, berarti diusahakan, itu sebenarnya nggak ada batasannya, tapi kalau untuk natrium itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 500 miligram sehari. Gitu. Jadi, mungkin teman-teman bisa, download, bentar, ada aplikasi, aku juga, sebentar ya, aku coba cari. Dia ada aplikasi itu, yang untuk apa ya disebutnya, kayak nge-input kira-kira asupan kita sudah cukup atau belum. Karena nanti aku share deh di grup, kan ada grupnya ya, nanti aku coba share aplikasinya. Jadi di situ bisa ngebantu tuh kira-kira natrium kita tuh cukup atau enggak, sebanyak apa gitu. Karena sebenarnya 1 sendok teh garam itu kan sekitar 1 sendok teh garam itu sekitar 2.000 miligram sodium. Banyak kan 2.000 tuh. Tapi kan, untuk bikin 2.000 miligram itu kelihatannya banyak, tapi kita aja kadang-kadang lupa di rumah itu pakai garam itu pasti lebih dari 1 sendok teh, gitu. Perlu diingat 1 sendok teh di sini itu kan emang kayak bikin sayur tuh 1 sendok teh tuh buat 1 panci. Mungkin kita dapatnya cuma sepersekian sendok teh aja gitu, tapi itu perlu diperhatikan juga sebenarnya. Pokoknya intinya, kita itu maksimal itu sekitar 2.000 miligram atau sekitar 1 sendok teh atau 5 gram. Gitu. Gimana Ya. Mbak, siapa tadi yang nanya? Mbak Erna, apakah Erna. sudah oke, Kak Damis katanya. Terima kasih Mbak Erna. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak. Ini ada yang aku juga kepo sih tentang ini. Jadi kan lagi musim nih ya sekarang, banyak apa namanya, kita lihat di Instagram influencer tuh pada pakai air fryer tuh. Nah itu tuh gimana sih tentang ininya ya, maksudnya pengaruh ke makanannya dan apakah itu tuh memang beneran jauh lebih sehat daripada minyak goreng atau gimana menurut Kak Damis? Ini pertanyaan dari Kak Mei lagi tadi. Sorry Kak, masih di mute. Oke, sebenarnya air fryer itu sendiri adalah mode atau cara lain dalam mengolah makanan. Seperti itu. Kalau dibilang jauh lebih sehat, tergantung apa nih yang kita olah. Kalau misalnya ngolahnya nugget atau sosis, kayaknya kalau dibilang jauh lebih sehat sih juga enggak ya. Tapi untuk membantu mengurangi asupan lemak dari yang digoreng-goreng, ya. Tapi banyak banget nih perdebatan di orang-orang pintar, profesor-profesor yang menyatakan air fryer itu tidak baik karena kalau nggak salah karena pembakarannya ya lebih kurang apa gitu. Aku juga belum mendalami itu. Intinya kalau dari segi ahli gizi sendiri, baik itu air fryer atau misalnya memanggang atau menumis, sebenarnya menggoreng pun sebenarnya itu nggak masalah. Asalkan semuanya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau dari ahli gizi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau menggunakan air fryer untuk menggoreng ayam, ikan, itu silakan saja. Tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan gizinya. Jadi jangan karena mikir, air fryer makanan digoreng. Dia selalu masang kentang goreng, sosis, nugget, atau misalnya kebab yang digoreng, kebab yang ready to eat kayak gitu. Nah, sama aja bohong. Karena semuanya itu didasari dengan standar kebutuhan gizi dan kandungan gizi dalam makanan itu. Oke, ya itu tadi ya Kak. Jadi walaupun mungkin lebih sehat, tapi kalau makanannya nggak sehat ya tetap aja nggak sehat ya. Betul. Jadi kadang-kadang orang yang salah kaprah seperti itu.
Ya. Sebenarnya kayak apa ya, alasan aja buat makan gorengan gitu ya, tapi Iya, dengan cara sebenarnya lain. sebenarnya masih banyak choices lain ya. Ya, ya benar. Yang penting, pengen makan nugget, oh karena aku pakai air fryer jadinya, nggak kebanyakan minyak, sebenarnya nggak konsepnya sih nggak kayak gitu. Ya, Tapi ya. kadang-kadang mereka menghalalkan aja karena mikirnya itu tidak dengan deep fried atau digoreng direndam di minyak. Oke. Makasih pertanyaannya Kak Mei. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Riza. Kalau misalnya kita minum kopi, jamu, teh, atau air di dalam sup, itu tuh masuk nggak sih ke dalam perhitungan air dalam kebutuhan harian air kita gitu Kak? Atau Oke. misalnya itu tuh di luar minum air putih gitu? Oke. Kalau untuk pasien yang kalau untuk klien-klien atau teman-teman yang sehat, itu tidak termasuk. Baik sup, baik dari jamu-jamuan, kopi, teh itu tidak termasuk. Tapi untuk pasien dengan gangguan gagal ginjal kronis atau yang butuh pembatasan cairan dalam tubuhnya itu termasuk seperti itu. Nah, mungkin ini buat notes juga bagi teman-teman yang tadi mungkin udah ada beberapa yang keluar ya. Aku lupa menyampaikan bahwa jangan membiasakan minum kopi atau teh bersamaan dengan jam makan. Karena apa? Bukan karena gemuknya, bukan karena menambahkan berat badannya, karena kandungan kopi dan teh dalam yang berbarengan dengan makanan itu mengandung tanin. Kopi dan teh mengandung tanin, kalau berbarengan dengan makanan, tanin itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau udah penghambat penyerapan zat besi, berarti ada resiko anemia dong. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman nih yang sedang hamil atau menyusui, amat sangat disarankan tidak mengkonsumsi teh, kopi, atau coklat berbarengan dengan jam makan. Boleh kalau misalnya dijeda 2 jam, 1 jam itu boleh, tapi tidak berbarengan dengan jam makan. Gitu. Oke, sip. Jadi di luar ya Kak, berarti kalau untuk teman-teman yang normal seperti kita gitu ya, insya Allah semuanya sehat-sehat. Jadi memang kebutuhannya harus tadi ya sekitar 2 liter sehari gitu. Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya mungkin kita ngelihat waktunya udah mau 5:30, Kak Damis. Mungkin bisa closing statement dari Kak Damis. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang stay sampai di 5:30 sore ini ya, di Sabtu, malam Minggu ya? Oh, malam Minggu sekarang nih nggak ada yang kemana-mana nih. Malam Minggu nggak kemana-mana, malam Minggu. Terima kasih yang sudah antusias mendengarkan, menyimak terkait dengan gizi seimbang, karena ini masih yang menjadi salah satu PR terbesar dari pemerintah kita, terutama dari Kementerian Kesehatan, yang dimana pada tahun ini memberikan PR kepada ahli gizi untuk mengurangi stunting dan menurunkan kasus obesitas. Nah, salah satunya dengan memberikan edukasi ke teman-teman untuk menjaga atau memperbaiki pola hidupnya, salah satunya dengan gizi seimbang. Karena gizi seimbang itu bukan cuma untuk estetik atau kecantikan, bukan cuma untuk penampilan, tapi juga untuk inner kita, agar organ-organ tubuh kita lebih sehat, agar masa hidup kita lebih lama, dan salah satunya adalah agar mencegah yang lagi hit sekarang yaitu COVID-19 dengan cara mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Seperti itu. Insya Allah kalau misalnya dijalankan, dilakukan, dan diterapkan di kehidupan sehari-hari, kesehatan pasti jauh lebih baik, dan bonusnya adalah berat badannya bisa menjadi ideal, dan salah satunya juga bisa lebih fit atau bisa lebih semangat dalam menghadapi hari-hari kita. Seperti itu. Mungkin itu aja, semoga kelas ini bisa diambil ilmunya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, bisa kontak ke healthybox.jakarta JKT, bisa lewat Instagram, atau misalnya mau hubungi Gaku Class untuk pertanyaan lebih lanjutnya, biar tim Gaku Class bisa menghubungi tim kami di Healthy Box. Seperti itu.
Oke, ya terima kasih banyak ilmunya Kak Damis hari ini. Aku banyak belajar banget sih tadi, langsung ngitung-ngitung gitu ya, langsung praktek Pusing ya, teman-teman di pusing sini. ya. Ya, langsung dikasih matematika gitu sore-sore malam minggu. Tapi nggak apa-apa, apa namanya, jadi kita jadi tahu dan bisa mengatur apa namanya, makanan kita ke depannya gitu ya. Kita bisa jadi evaluasi diri juga sih, maksudnya selama ini, oh ternyata mungkin aku kurang nih sayurnya gitu kan. Betul. Jadi bisa lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman ya yang hari ini pertanyaannya keren-keren banget dan aktif-aktif banget gitu ya. Betul. Ngikutin juga sampai sore hari ini. Terus sebelum kita nanti ke sesi foto bareng, mungkin aku mau ngumumin dulu ininya kali Kak, door prize-nya ya. Yang dapat 3 meal ya dari kita ya. Ya, jadi seperti janji kita gitu ya di awal, Gaku Kelas sama Healthy Box Jakarta bakal ngasih 3 meal box buat teman-teman yang sudah aktif bertanya juga apa memberikan apa namanya pendapat di kelas ini gitu ya. Mungkin aku sebutin namanya ya. Jadi yang pertama ada Kak Delima Primasari. Yeay, selamat Kak Delima. Terus yang kedua ada Kak Mei Rosmauli, kedua, sama yang ketiga ada Kak Erna Yusnita. Jadi 3 orang itu yang mendapatkan meal box dari Healthy Box Jakarta, nanti bakal dihubungin sama adminnya Gaku Kelas ya, untuk info selanjutnya. Terima kasih sahabat Gakurs ya. Mungkin sebelum kita tutup bisa dibuka dulu videonya teman-teman. Kita foto bareng dulu ya. Foto bareng. Foto bareng dulu. Ya, selamat kepada pemenang. Jadi bisa nyobain apa makanan-makanan Healthy Box nih. Ya, siapa tahu nanti tertarik untuk langganan ya nggak Kak Damis. Iya, betul. Oke. Boleh dibuka videonya, teman-teman. Ayo ini, teman-teman yang mau malam mingguan mungkin udah ada yang touch up, atau Ya. ada yang mau di rumah aja karena masih pandemi. Kita foto-foto dulu. Oke, apa kita mulai ya, teman-teman. Fotonya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya itu kelas Gaku kelas hari ini buat teman-teman jangan lupa buat cek Instagramnya @gakuklas gitu ya, di follow sama Healthy Box Jakarta juga, Instagramnya Kak Damis juga sama Instagram aku juga boleh ya @rahmicamcam. Karena masih banyak banget kelas-kelas yang menarik dan sangat informatif di Gaku kelas yang bisa teman-teman ikutin gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Makasih banyak juga buat Kak Damis. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi, Sama-sama. sahabat Terima kasih. Gakuers.